Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizman Zainal Abidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas selama satu semester saya pada mata pelajaran Magazine Konversi Energi 2. Ya, langsung saja. Tugas pertama yaitu energi dan klasifikasinya setelah tugas pertama. Yaitu tugasnya tentang membuat video presentasi dan tentang resume Outlook Energi Indonesia dan Proyeksi Energi Indonesia tahun 2019. Untuk tugas saya seperti ini. PPT-nya. Saya menjelaskan tentang Indonesian Energy Outlook 2019. Nah, itu kondisi energi saat ini, yaitu tentang langsung energi final tanpa biaya masa operasional tahun 2018 sekitar 114 MTE, terdiri dari sektor transportasi 40%, kemudian industri 36%, rumah tangga 16%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 6% dan 2%. Hanya untuk minyak bumi dapat dilihat sebagai berikut. Ini dia resume-resumenya. Gas bumi, ada batu bara, dan ada energi baru dan energi terbarukan. Kita lihat ada tenaga air, panas bumi, bioenergi, surya, angin, dan energi laut. Ini ketenaga kelistrikan seperti ini, resumenya OEI-nya 2019. Dan skenario perkiraan energi Indonesia yaitu seperti ini, dapat dilihat sebagai tabel seperti berikut. Ya, itu saja untuk tugas pertama. Selanjutnya untuk tugas kedua yaitu mencari dan review paper atau jurnal internasional tentang turbin air dalam bentuk Microsoft Word. Untuk tugas kedua ada sebagai berikut. Ini tugas dua saya mereview jurnal dari jurnal turbin air yaitu Design of Micro Hydro Turbine for Domestic Energy Generation disusun oleh Tunji dan Erin Lee, Samuel Omola Ejiko, Dayo Episode Model JB. Abstraknya sebagai berikut, rangkumannya saja. Permintaan listrik di negara berkembang cukup mengkhawatirkan. Sumber pasokan listrik dari jaringan nasional tidak mencukupi dan tidak terdistribusi secara efektif. Oleh karena itu perlu dirancang dan dikembangkan sumber pasokan listrik alternatif yang dapat dimanfaatkan secara lokal. Dalam karya ini disajikan desain turbin air mikro yang dapat digunakan pada aliran laminar atau rendah untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan tangki penampungan air di atas sebagai sumber pasangan air dengan generator. Aliran air memiliki energi kinetik untuk memutar turbin air dan untuk produksi listrik. Energi yang dihasilkan bersih dan tidak menyebabkan pemanasan global. Ya, kira-kira seperti ini pendahuluannya. Nah, turbin yang digunakan dan metodologinya ada seperti ini. Analisisnya menggunakan persamaan seperti ini. Ini daya dan terjun untuk turbin air mikro. Desainnya ini, terus hasil pembahasannya dihasilkan desain dari turbinnya seperti ini. Dan kesimpulannya bahwa turbin air mikro dirancang memberikan analisis detail dan pandangan bergambar tentang cara yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Tenaga yang dihasilkan 35 kW torsi 3.350 Nm dan tentang kecepatan putar 5 hingga 100 RPM. Di sini dapat menghasilkan tenaga listrik yang berarti melalui reservoir tangki air rumah tangga. Generator turbin tipikal dapat memiliki efisiensi hingga 75%. Kemudian tugas ketiga yaitu mereview paper atau jurnal internasional tentang turbin uap dalam bentuk Microsoft Word. Tugas tiga saya kira-kira seperti ini. Nah, ini saya mereview Jurnal Analysis of Steam Turbine dari Asudir Reddy, MD Imran Ahmed, T. Syarat Kumar, Afamsi Krishna Reddy, dan VV Partibra Barati. Kira-kira abstraknya, yaitu kesimpulannya, ringkasannya abstraknya, turbin uap merupakan penggerak utama yang sangat baik membuat energi panas uap dengan menjadi energi mekanik dari semua mesin kalar dan penggerak pemula.
Turbin uap paling mendekati ideal dan digunakan secara halus di pembangkit listrik dan di semua industri di mana daya yang dibutuhkan untuk proses dalam pembangkit listrik. Sebagian besar turbin uap digunakan karena efisiensi termal yang lebih besar dan rasio daya terhadap berat yang lebih tinggi. Karena turbin menghasilkan gerakan putar, turbin saja digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Sekitar 80% dari semua pembangkit listrik di dunia menggunakan energi turbin uap. Rotor merupakan jantung dari turbin uap dan mempengaruhi efisiensi turbin uap. Dalam proyek ini kami terutama membahas tentang proses kerja turbin uap. Efisiensi termal turbin uap yang jauh lebih tinggi daripada mesin uap. Pendahuluannya seperti ini, prinsipnya seperti ini. Terus diklasifikasi turbin uap seperti ini. Jenis-jenis turbin uap, bagian turbin uap, siklus yang digunakan dalam turbin uap, kategori dalam turbin uap, aplikasinya, keuntungan dan kerugiannya. Kesimpulannya seperti ini, dapat dibaca sendiri. Ya, kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu tugas minggu ke-9 yaitu memilih jurnal ilmiah internasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tentang turbin gas. Jelaskan isi, judul, pengarang, penerbit, pendalaman metode, pembahasan kesimpulan, review isi jurnal tersebut pada dalam bentuk dokumen atau Microsoft Word. Mohon maaf, ini dia tugas 9-nya. Nah, ini saya mereview jurnal Performance of Regenerative Gas Turbine Power Plant dikarang oleh Husin Omar, Ali Kamel, dan Muhammad Al-Sanusi. Diterbitkan oleh Scientific Research Publishing. Ya, pendahuluannya kira-kira seperti ini. Ini membahas tentang turbin gas ada yang pada proses regeneratif dalam mungkin dengan regenerasi dalam siklus gabungan efisiensi termal dapat mencapai efisiensi dan termal lebih tinggi. Penelitian bertujuan untuk memprediksi pengaruh regenerasi dalam siklus turbin gas untuk parameter desain tertentu. Metodenya yaitu seperti ini. Pembahasannya, hasilnya, pengaruh suhu ambiennya. Ini saya akan seperti grafik ini. Kemudian pengaruh suhu lingkungan. Pengaruh suhu lingkungan hasil pada rasio kompresi yang berbeda. Kemudian kedua, pengaruh rasio kompresi. Jika dengan hasilnya tabel seperti ini, efisiensi termal rasio kompresi untuk suhu udara masuk yang berbeda. Kemudian pengaruh rasio kompresi pada efisiensi termal pada siklus sederhana dan regeneratif. Kemudian pengaruh rasio kompresi pada konsumsi bahan bakar spesifik. Kemudian pengaruh kompresi terhadap konsumsi bahan bakar spesifik pada efektivitas generasi yang berbeda. Kemudian terakhir pengaruh rasio kompresi dan regresi efektivitas efisiensi termal. Kesimpulannya yaitu sebuah studi parametrik dalam siklus turbin gas termasuk regeneratif diajukan pada masa ini. Studi parametrik menyebut bahwa rasio kompresi dan suhu udara masuk memiliki pengaruh besar pada efisiensi termal dan siklus dari siklus turbin gas sederhana dan generatif. Mendapatkan regenerasi ke siklus turbin gas dan menghasilkan peningkatan efisiensi termal siklus, peningkatan rasio kompresi menghasilkan peningkatan efisiensi termal siklus turbin gas sederhana dan regeneratif. Semuanya dia seperti ini. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu tugas minggu ke-14 tentang motor bakar, mencari artikel terindeks Scopus bertema kerja motor bakar, kemudian
di review dalam bentuk Word. Tugas saya seperti ini, minggu ke-14. Ya, jurnal yang saya review adalah an experimental study on combustion and emission analysis of four-cylinder four-stroke gasoline engine using pure hydrogen and LPG at ideal condition. Dikarang oleh PR Citragara, Siva Prasatka, Vignesh Nayaka, dan PB Dara, dan Komargen. Diterbitkan oleh Elsevier. Pendahuluannya yaitu karena meluasnya penggunaan otomobil untuk transportasi, krisis minyak, dan tren pencemaran lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa bahan bakar alternatif yang cocok untuk spark ignition telah dikenal pada IC. Bahan bakar gas merupakan bahan bakar pengganti yang disukai karena nilai kalorinya tinggi dan rasio hidrogen terhadap kalorinya tinggi dan emisi gas bawahnya sedikit sehingga sedikit menimbulkan polusi. Contohnya adalah natural gas, LPG, dan hidrogen. Kira-kira seperti ini. Penelitian ini dinilai untuk menyelidiki pengaruh dua bahan bakar gas atas satu lebih berat LPG dan lainnya lebih ringan hidrogen dari udara pada kondisi idle. Dalam 4 langkah konvensional 4 silinder mesin SI Maruti Suzuki. Metodenya yaitu mesin digunakan pada pasangan dalam mesin four-stroke 4 silinder multi-point full injection MPFI SI. Spesifikasinya seperti ini, mesin ini dimodifikasi dan berbasis dengan 3 bahan bakar, hidrogen, LPG, dan bensin. Dengan mengadopsi sistem injeksi bahan bakar berbantuan ECU, menjaga garis bensinnya aslinya tidak berubah. Ya, seperti ini. Terus ini tabel spesifikasi engine-nya, ini skematik diagramnya. Alat analisa gas buang digunakan untuk mengukur emisi gas buang. Untuk mengukur emisinya menggunakan alat analisa gas buang AVL di gas 444. Ini contohnya, gambarnya. Semua percobaan dilakukan pada kecepatan ideal yaitu 1500 kurang lebih 15 rpm. Yaitu saat throttle pada posisi tertutup. Kemudian pembahasannya seperti ini. Disediakan grafik pressure cylinder dengan crank angle diagram. Ada 3 bahan bakar pada kondisi ideal, crank angle dan cylinder pressure. Kemudian grafik kedua yaitu crank angle dengan net heat release rate dari ketiga bahan bakar. Kemudian mass fraction yang terbakar dengan crank angle-nya pada 3 bahan bakar yang terbakar. Kemudian crank angle-nya dengan rate of pressure rise ketiga bahan bakarnya. Kemudian dihasilkan grafik exhaust emission atau parameter emission dengan emission konsentrasinya. Kesimpulannya, pada alasan ekologis, hidrogen dan LPG dapat disarankan sebagai bahan bakar alternatif untuk sistem pengoperasian mesin SI. Penggunaan hidrogen meningkatkan tekanan silinder sebesar 18%, di mana untuk LPG meningkatkan silinder sebesar 4,4% dibandingkan bensin pada kondisi idle. Laju pelepasan panas lebih tinggi untuk hidrogen dan LPG dibandingkan dengan operasi bensin dan lebih dekat pada posisi TDC. Menggunakan hidrogen dan LPG pada mesin SI menekan laju pembakaran bahan bakar sehingga mengurangi durasi pembakaran. Durasi yang diperlukan untuk pembakaran sempurna bahan bakar hidrogen, LPG, dan bensin masing-masing adalah 7, 10, dan 12 pada kondisi idle. Penggunaan gas hidrogen dan LPG di mesin SI sangat mengurangi emisi polutan hingga 0,4
0,04 dan 0,01% emisi CO2, emisi HC63,5, 104, dan 99,5 ppm, dan emisi NOx 36,5, 22, dan 2,6 ppm masing-masing diamati untuk bensin, LPG, dan nitrogen. Untuk revisi jurnalnya itu seperti ini. Kemudian untuk tugas selanjutnya, tugas minggu ke-15, yaitu membuat mini proposal dengan solar cell untuk kebutuhan sehari-hari dengan latar belakang tujuan rencana alat sistem mekanisme kerja alat. Nah, ini tugas saya seperti ini. Maaf kalau tulisan saya tidak bagus. Latar belakangnya energi listrik merupakan energi yang digunakan sebagai hari-hari. Energi semua sebuah daya alam tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, harus menggunakan cara efektif dan efisien, terutama pada universitas dengan yang biaya dikeluarkan untuk tenaga listrik sangat besar. Kami mengatasi dengan menggunakan lampu, ada lampu parkiran dengan menggunakan alternatif, yaitu dengan memasang panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Tujuannya yaitu mengetahui efisiensi panel surya, mengetahui daya lampu per bulan, dan mengetahui visi rasio. Kemudian rancangan alat atau sistemnya, lampu penerangan parkiran tenaga panel surya ini memiliki komponen yaitu tiang, panel surya, lampu, baterai, kotak baterai, dan sistem kelistrikan lainnya. Alat ini punya efisiensi manusia 150 W, LED street light 60 watt, DC controller, baterai VRLA. Lampu penerangan ini berjumlah 4 buah dibelakang pada setiap sudut parkiran, memiliki tinggi tiang 6 meter. Kira-kira desainnya seperti ini. Ini lampu panel suryanya. Ini diletakkan di 4 sudutnya, diletakkan pada parkirannya. Untuk mekanisme kerja alat ini bekerja dengan memanfaatkan energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Kemudian listrik yang dihasilkan digunakan untuk mengisi baterai. Listrik yang disimpan di baterai dapat menyalakan lampu jika setelah digunakan. Perhitungan yang diperlukan untuk alat ini adalah sebagai berikut. Perhitungan daya listriknya ada seperti ini. P kali V kali P sama dengan V kali I. Dengan penghitungan efisiensinya yaitu seperti ini. Efisiensi sama dengan P out per P in kali 100%. Perhitungan PV area-nya yaitu seperti ini. EL kali GAV kali efisiensi PV, TCF, dan efisiensi out. Untuk perhitungan total daya dihasilkan seperti P total sama dengan N jumlah panel SC-nya kali PS daya panel suryanya dikalikan efisiensi panel suryanya. Untuk perhitungan daya lampu per bulan yaitu daya per bulannya sama dengan daya total lampu dikalikan waktu. Untuk perhitungan BC rasio yaitu jumlah benefit dibagi jumlah modal yang dikeluarkan. Ya, mohon maaf ternyata ada tugas minggu ke-5 dan minggu 10. Saya jelaskan. Untuk tugas minggu ke-5 yaitu memilih jurnal turbin air dan turbin uap, jadikan satu ya pada PPT dibuat video presentasinya. Dan untuk jurnalnya saya jadi ini tugas minggu ke-5 saya. Nah, ini jalan revisi jurnal tentang turbin air dan turbin uap saya. Turbin air saya yaitu Dynamical Hydro Turbine pada domestic energy generation, sedangkan turbin uapnya adalah analysis of steam turbine. Kira-kira isinya seperti tadi, hanya disesuaikan oleh PPT, misalnya seperti ini. Nah, metodologi analisisnya sahabat kita temukan pada Word tadi, cuma ini disatukan dan dijadikan PPT untuk presentasinya. Saya akan melampirkan video presentasinya saya di YouTube. Nah, kemudian untuk tugas minggu 10 yaitu membuat PPT tentang review pressure yang sudah ditulis sebelumnya, yaitu turbin air, turbin angin, turbin oil, dan turbin gas. Kira-kira tugas minggu 10 saya seperti ini.
Iya, sama isinya sama yang ada di Word tadi, cuma ini dijadikan PPT untuk video presentasinya tadi. Ini jurnal turbin airnya. Kemudian ini jurnal untuk turbin anginnya. Saya mereview jurnal tentang experimental study on performance of low speed wind turbine for application in Malaysia. Dikarang oleh Muhammad Faiz Rozak, Fazila Mahzawawi, Nursat Fawi Mohner, Haslinda Muhammad Kamal, dan Nazri Kamsah. Setelahnya pengurangan kebutuhan kondisi angin di Malaysia melatar belakang untuk memulai sumber daya operasi energi di lingkungan. Penelitian dalam artikel ini cakup desain, aplikasi, presensi, kinerja turbin angin kecepatan rendah. Dapatkan turbin angin skala kecil yang dirancang membuka operasi daya maksimal hingga 58% pada rasio kecepatan ujung optimal 4,55, memiliki kecepatan angin cut-in rendah 2,3 meter per second dan mampu menghasilkan daya mekanik 1,28 watt dan listrik dan daya hingga 24,73 megawatt pada kecepatan angin 3,1 meter per second. Pendahulunya kira-kira seperti ini. Teknologi yang digunakan, desainnya, desain turbin angin seperti ini, komponennya, skema pengujiannya seperti ini, metodologi digunakan seperti ini, dan hasil pembahasannya ditemukan grafik angular speed dengan mechanical powernya, dayanya, speednya dengan dayanya, kecepatannya dan dayanya, kemudian ditemukan grafik tip speed ratio dan coefficient of powernya, yang ditemukan electrical resistennya dan angular speed-nya, dan ditemukan grafik electrical resisten dengan electrical power. Kesimpulannya, kinerja turbin angin berbasis di bawah kisaran kecepatan angin di Malaysia 3 meter per second hingga 5 meter per second. Detail dibahas di evaluasi menggunakan Rikuji yang dikembangkan. Hasil utama penelitian ini dapat diringkas seperti bawah ini. Percobakan terowongan angin menunjukkan bahwa turbin angin skala kecil dirancang memiliki kecepatan kinerja maksimal 58% pada rasio kecepatan 4,55. Turbin angin memiliki skala kecil memiliki kecepatan angin rendah 2,3 meter per second dari turbin menghasilkan daya mekanik 1,28 watt dan daya listrik 24,73 megawatt pada kecepatan 3,1 meter per second. Kemudian turbin uapnya sama kayak watt tadi, analysis of steam turbine. Kemudian turbin gasnya, performance of gas turbine power plant ada di Word tadi. Sen Komar, Ali Kamil, dan Muhammad Sanasi tadi. Ya, kira-kira seperti itu tugas mesin konversi energi yang telah diberikan selama 1 semester. Rangkumannya seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.